HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Marilah kita nyanyi bersama senandung riang, nyanyian damai menuntun langkah kita semua menjadi arah jalan kehidupan. Hindu agamaku, Yahudi Tuhanku, Pustaka Weda, kitab suciku, Bhagawan Jasa, Maharasiku, dan swastika lambang agamaku. Pancasarada dasar agamaku, Purakayana tempat suciku, Puja Trisanya cara sembahyangku, Om Swastiastu salam panganjali. Pemirsa, kita dipertemukan lagi di kanal YouTube HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Napi Orti, apa kabar? Semoga selalu rahayu dalam karunia yang widi. Beberapa menit ke depan, waktu setengah Anda akan kami warnai dengan tos, tayangan on the spot berupa tontonan, bersih tatanan, dan memberi tuntunan untuk meningkatkan kualitas rada dan bakti kita karena HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Bersama saya Diah Parisia, kita awali dengan breaking point pilihan, dilanjutkan dengan acara menarik lainnya. Cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak, namun hati tanpa jarak dengan HiTV Channel 3. Yahudi Tuhanku, Pustaka Weda, kitab suciku, Bhagawan Jasa, Maharasiku, dan swastika lambang agamaku. Pancasarada dasar agamaku, Purakayana tempat suciku, Puja Trisanya cara sembahyangku, salam Rama Sakti, Om Sakti Sakti Sakti. High Schooling, Sekolah Rumah Hindu Dharma. Inilah media yang sangat sederhana, sekolah rumah dari rumah ini. Teman-teman Schooling di antara 4 program utama, Excited Game, Lokakarya, Selaras Kurikulum, dan Tutur Sebelum Tidur, ternyata yang paling menarik adalah gabungan Selaras Kurikulum plus Lokakarya. Karena itu sengaja saya pilihkan Selaras Kurikulum tentang Trisandya. 3 cara menghubungkan diri dengan Sang Yang Widi, pagi, siang, dan sore hari, dilanjutkan dengan Lokakaryanya Trisandya. Pemirsa HiTV, banyak cara menghubungkan diri atau berkomunikasi dengan Sang Pencipta. Trisandya adalah salah satu cara berkomunikasi. Bahkan bisa diibaratkan Trisandya dengan 6 bait doanya ibarat telepon jika kita berkomunikasi dengan orang lain. Karena itu, Trisandya sebagai alat komunikasi wajib kita laksanakan seperti makna Trisandya. Berikut ini kita saksikan Satsana, Asuci Laksana, Asana, Pranayama, Karasudana, Amustikarana, dan yang keenam Trisandya. Seperti apa 6 sikap tahapan Trisandya? Kita saksikan Lokakaryanya berikut ini. Acara ini disponsori oleh Butik Buku Hindu, Altarnya Pustaka Dharma. Mari kita mulai belajar mempraktikkan sasana Trisandya. Asana. Om Trisandya Stiti
Puja Trisadia Kawit. Mahinu Yona Prachodayat Om Bhurbhuvaswa Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Yona Prachodayat Om Bhurbhuvaswa Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhyayona Prachodayat. Ngopi, ngobrol inspiratif, mengajak Anda melihat peristiwa dari perspektif berbeda, berbagai tokoh inspiratif. Karena secangkir ngopi, menikmati solusi, bukan sekadar narasi. Pemirsa ITV, Napi Orti, kita jumpa lagi di Kedai Ngopi Esko, ngobrol inspiratif, exploring, sharing, dan coaching. Kali ini saya bersama Kak Chandra Prawartana yang akan tanya-tanya tentang tulisannya di Wartam edisi 67. Dalam rubrik Kupas Wartam, mengupas tulisan majalah Wartam. Penguatan karakter building masa PJJ. Seperti apa? Kita lihat ulasannya setelah yang satu ini. Didukung oleh Duparani, Dupanya Hindu Sejati. Kak Chandra, Napi Orti. Cip-cip dia. Penguatan karakter building artinya penguatan yang sudah ada dalam hati para siswa nih Kak. Ya. Apa benar seperti itu Kak? Ya benar, sudah ada dalam hati siswa. Namun sekarang, apakah karakter building itu sudah dibangkitkan lewat kesadaran siswa atau belum? Itu yang akan menjadi pertanyaan yang lebih meruncing kemudian atau mengkerucut kemudian, karena karakter building ini adalah salah satu pembangunan karakter. Setiap manusia diciptakan itu memiliki karakter, itu harus diaktifkan, ditingkatkan gitu. Kalau siswa itu mau berpikir dengan hatinya, kemudian berkata dengan hatinya, dan bertindak dengan hatinya, bahkan bertindak secara hati-hati terhadap hatinya, maka karakter building ini akan muncul. Lebih tepatnya Trikaya Parisudanya lebih dilaksanakan dibandingkan dengan Trimalanya. Apa itu Trikaya Parisuda? Bagaimana berpikir yang baik, bagaimana berkata yang baik, bagaimana berbuat yang baik, sehingga karakter building itu tumbuh. Maka ini yang perlu dikuatkan. Bukan bermaksud rapuh karakter building itu, tetapi lebih dikuatkan lewat kesadaran dari siswa itu sendiri. Nah, Kak Chandra, lalu ada statement tentang penguatan karakter building dalam pendidikan tatap muka lebih bermanfaat dari PJJ Kak. Bagaimana pendapat Kak Chandra? Dalam dunia pendidikan, bahkan dalam ajaran agama Hindu, di pendidikan agama Hindu dikenal di dalam sastra Upanishad ya. Jadi sistem aguron-guron, kemudian di dalam lontar Sisya Sesana, Putra Sesana juga dijelaskan mengenai keberadaan pembelajaran secara tatap muka. Itu di Upanishad. Kalau pada pembelajaran jarak jauh sudah dijelaskan pada sesi sebelumnya, yaitu Bambang Ekalawya yang belajar lewat daring, itu lewat PJJ ya, pembelajaran jarak jauh. Jadi sebetulnya keunggulannya adalah siswa
Ya, saat tatap muka itu guru bisa melihat kondisi anak, body language-nya, kemudian bisa melihat karakternya, setiap detik pun kita bisa melihat karena lewat tatap muka. Tetapi kalau sudah PJJ, kita harus bisa menerapkannya lewat kuesioner. Pertanyaan yang diajukan kepada orang tua, apakah anak itu sudah belajar di rumah, kemudian karakternya seperti apa, adakah peningkatan. Misalkan yang dulunya belum bisa bangun pagi, bisa bangun pagi. Paham nih Kak. Iya. Kak Chandra sendiri menulis penguatan karakter building masa PJJ nih Kak. Ya. Sebagai closing statement singkat saja Kak, apa sih yang ingin Kak Chandra sampaikan pada pemirsa TV tentang tulisan Kakak yang berjudul tersebut? Baik, singkat saja, closing statementnya adalah penguatan pendidikan karakter ini memang dimulai dari keluarga terlebih dahulu. Karena keluarga adalah pendidikan utama dan pertama. Jadi kalau anak itu sudah dididik secara bagus ya di lingkungan keluarganya, maka ia akan tumbuh nantinya jadi anak yang suputra sesuai harapan guru pake atau orang tuanya di rumah. Jadi yang ingin Tiang sampaikan adalah dalam kesempatan ini, penguatan pendidikan karakter ini dimulai dari hati siswa itu sendiri, apa yang dibutuhkan oleh anak itu, sehingga kita bisa mendekatkan hati ke hati ya, dari hati ke hati, sehingga anak itu kita tahu karakter emosionalnya seperti apa. Minimal 1 menit 2 menit komunikasi antara orang tua dengan anaknya di rumah itu sangat membantu pendidikan agama Hindu, khususnya agama Hindu, Sanatana Dharma ini. Itu ya. Terima kasih Kak Chandra ulasannya tentang penguatan karakter building masa PJJ. Ya. Pemirsa jika ingin lebih tahu lebih lanjut bisa cek Wartam edisi 67 halaman 63 tentang memperkuat imun rohani Hindu. Saya Diah Parisya bersama Kak Chandra Prawartana mohon pamit undur diri. Salam damai Channel 3. Terima kasih Anda masih bersama HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan yang didukung oleh Duparani. Sebentar lagi, Manik, kata-kata. Sadarkah kita bahwa akhir-akhir ini kita dihadapkan pada dua kutub pilihan genting, Memuja kebebasan atau menjaga kesehatan. tapi apapun pilihan kita, awalnya adalah waspada, hati-hati, dan adaptasi. Karena beradaptasi adalah intuisi, naluri, dan energi untuk tetap berkreasi. Saya Diah Parisya, Saya Mia Gandewa untuk HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Seni adalah teman saat pertemuan, ilmu sebagai kawan dalam perjalanan, agama menjadi sahabat kehidupan. Maka bertemanlah dengan seni, berkawanlah dengan ilmu pengetahuan, bersahabat dekatlah dengan agama untuk ketenangan kehidupan. Saya Agung Diatmika, Hindu Dharma bercahaya. Berikut ini program Cemeti, Cerah 5 Menit akan menemani Anda membuka lebih luas jendela Hindu Dharma untuk pencerahan jiwa. Pemirsa, kita jumpa lagi dalam Cemeti Cerah 5 Menit. Kali ini saya Diah Parisya bersama Pak Gusti Getut Pidana akan mewedarkan tentang Puja Trisanyo sebagai salah satu cara sembahyang umat Hindu. Seperti apa ulasannya? Kita lihat setelah yang satu ini. Acara ini disponsori oleh Butik Buku Hindu, Altarnya Pustaka Dharma. Pemirsa masih di Galeri Bukuku. Pak Pidana, Nabi Orti. Becek-becek. Selamat kita di Gadungan dan Kuningan Pak Dana. Sik semua, panjang ring Sumaton Hindu Sarasami, Rajang Nyandra Galungan dan Kuningan. Ini Pak Pidana. Yang sering mendengar Puja Trisanyo setiap pagi, siang, dan sore. Iya. Sebenarnya apa nih ke konsep dari Trisanyo? Oh iya, sik semua. Jadi puja Trisandya itu sesungguhnya tanda petik itu makanan rohani dari umat Hindu. Seperti halnya kita
makan jasmani, nasi dan sebagainya, maka puja trisada yang juga dilakukan wajib 3 kali sehari itu juga Bapak anggap dan berani katakan itu sebagai makanan rohani kita untuk menguatkan rohani dalam bentuk srada dan bakti. Karena itu konsep puja trisada yang perlu kita pahami adalah bagaimana kita bisa berhubungan dengan ide Sang Widi beserta manifestasinya. Setiap hari dilakukan 3 kali sehari. Pagi disebut dengan Surya Puja, siang Rahina Puja, dan sore menjelang malam disebut dengan Sandhya Puja. Itulah semacam asupan rohani kita untuk meningkatkan srada dan bakti, sehingga kita kuat dalam menghadapi apapun dengan mengucapkan puja trisada 3 kali sehari. Jadi intinya itu deh. Ya. Lalu di era seperti sekarang Pak, tiap pagi siang sore kita mendengar Trisandya lewat speaker itu Pak. Oh iya. Bagaimana nih kepandangan? Iya. Kalau hanya speaker saja yang diperdengarkan siang, pagi, siang, sore atau malam, di Banjar itu misalnya, itu fenomena kekinian, itu sebenarnya itu kan hanya sebagai peringatan kepada umat atau krama kalau di Banjar itu, bahwa pada saat terdengarnya trisada itu, ayo umat kita turut melakukan trisada langsung. Tetapi kalau itu hanya simbol bahwa itu perhatian Banjar misalnya, bahwa mengingatkan saja tanpa ada tindakan langsung dari krama atau warga atau umat, itu Bapak kira perlu diperbaiki, dikoreksi. Karena itu kan hanya suara yang begitu rupa disetel lewat tape recorder, bahkan mungkin dengan suara volume yang dikeras-keras, seolah-olah kita itu melakukan trisada, bahkan seolah-olah bakti sekalipun. Itu sesuatu yang perlu diluruskan lagi. Jadi yang paling penting adalah umat itu sendirilah melakukan. Ada atau tidak suara trisada lewat loudspeaker di Banjar, tetap waktu yang menentukan jam 6 misalnya, jam 12 atau 6 sore, kitalah yang segera bergegas untuk melakukan puja trisada di sini. Ya. Nah, sebagai generasi milenial tersebut, bagaimana seharusnya kita melaksanakan puja trisada tersebut? Ya. Nah, sekarang kan dunia milenial, era digital ya. Banyak media yang bisa memungkinkan untuk kita gunakan sebagai alat bantu. Entah itu mengingatkan atau untuk semacam kita untuk meningkatkan kembali bagaimana kita bisa melaksanakan trisada. Misalnya lewat gadget misalnya, HP dan sebagainya, handphone dan sebagainya, yang kita bisa download kemudian kita putar. Itu semacam mengingatkan kita, bukan berarti kita menghidupkan video atau audio tentang puja trisada itu lalu kita hanya mendengar lewat media alat gadget tersebut. Kita yang melakukan. Kalau itu turut menyertai, apalagi disertai kemudian dengan japa mantra itu lebih bagus lagi. Jadi era milenial yang serba digital bisa membantu untuk menguatkan disiplin kita untuk melaksanakan kewajiban puja trisada yang 3 kali sehari. Nah, itu inti dari bagaimana era kekinian sekarang bisa kita sikapi dengan dibantu oleh peralatan perangkat gadget seperti tadi. Ya. Terima kasih Pak wedarannya. Pemirsa, demikian tadi wedaran tentang puja trisada oleh Bapak Gusti Ketut Widana. Semoga menginspirasi untuk kita bersama. Saya Diah Parisya dan Bapak Gusti Ketut Widana mohon pamit undur diri. Salam damai Channel 3. Sebentar lagi Anda akan ikuti Sundari Nada, jalinan makna di balik nada. Benang tridatu ikatkan dalam hati untuk pagari semua nafsu dalam diri.
Demikian tadi pemirsa, TOS, tayangan on the spot yang telah mewarnai ruang dan waktu Anda. Semoga menginspirasi untuk kita bersama. Saatnya kami berterima kasih kepada para pahlawan Dharma, karena hanya dengan menonton saja Andalah pahlawan kami yang telah ikut menganyam jembatan pencerahan sampai ke seluruh pelosok hati umat Dharma. Saya Diah Parisya, sampai jumpa dalam TOS berikutnya. Salam damai Channel 3. Mari kita dengar nada-nada lagu ini yang membawa pesan makna takwa dalam jiwa. Mari lilit hati dengan benang 3 warna, merah, hitam, putih, Brahma, Wisnu, Siwa. Benang tridatu ikatkan dalam hati untuk magari semua nafsu dalam diri. Benang tridatu simpulkan dalam jiwa agar tak sekadar melingkar pergelangan. Benang tridatu darah daging tulang kita, jadikan makna penyelamat hidup kita. Benang tridatu darah daging tulang kita, jadikan makna penyelamat hidup kita. HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan.